Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Trialin Limbanadi dari kelas A2 semester 2 dengan NIM 2214201190, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Vivi Mampuk, Escape, MKes, dan Nurse Joshua Aldrin Kaligis, Escape. Dengan judul materi, jenis-jenis komunikasi dalam keperawatan. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi atau meneruskan makna atau arti. Komunikasi juga bisa diartikan sebagai proses penyampaian informasi, makna atau pemahaman dari pengirim ke penerima. Dari komunikasi yang telah dilakukan, diharapkan akan menimbulkan perubahan tingkah laku atau muncul perilaku baru sesuai dengan yang diinginkan oleh pengirim pesan atau informasi dari penerima informasi. Pada hakikatnya, komunikasi merupakan alat untuk menyeimbangkan hubungan dan merupakan hubungan itu sendiri. Dalam keperawatan, komunikasi merupakan alat bagi perawat untuk mempengaruhi tingkah laku klien dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Adapun faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Yang pertama, perkembangan. Agar dapat berkomunikasi efektif dengan perawat, harus mengerti pengaruh perkembangan usia baik dari sisi bahasa maupun proses berpikir dari orang tersebut. Cara berkomunikasi pada usia remaja dengan usia balita tentunya berbeda. Pada usia remaja, Anda barangkali perlu belajar bahasa gaul mereka sehingga remaja yang kita ajak bicara akan merasa kita mengerti mereka dan komunikasi yang diharapkan akan lancar. Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah pandangan pribadi seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Persepsi ini dibentuk oleh harapan atau pengalaman. Perbedaan persepsi dapat mengakibatkan terhambat komunikasi. Yang ketiga, nilai. Nilai adalah standar yang mempengaruhi perilaku sehingga penting bagi perawat untuk menyadari nilai seseorang. Perawat perlu berusaha untuk mengetahui dan mengklarifikasikan nilai sehingga dapat membuat keputusan dan interaksi yang tepat dengan klien. Dalam hubungan profesionalnya, diharapkan perawat tidak terpengaruh oleh nilai pribadinya. Yang keempat, latar belakang sosial budaya. Bahasa dan gaya komunikasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya. Budaya juga akan membatasi cara bertindak dan berkomunikasi seseorang. Yang kelima, emosi. Emosi merupakan perasaan subjektif terhadap suatu kejadian seperti marah, sedih, senang, dan akan dapat mempengaruhi perawat dalam berkomunikasi dengan orang lain. Perawat perlu mengkaji emosi klien dan keluarganya sehingga perawat mampu memberikan asuhan keperawatan dengan tepat. Yang keenam, jenis komunikasi. Setiap jenis kelamin mempunyai gaya komunikasi yang berbeda-beda. Menurut Tanet pada tahun 1990 menyebutkan bahwa wanita dan laki-laki mempunyai perbedaan gaya komunikasi. Dari usia 3 tahun, wanita bila bermain dalam kelompoknya menggunakan untuk mencari kejelasan, meminimalkan, serta membangun dan mendukung keintiman. Sedangkan laki-laki menggunakan bahasa untuk mendapatkan kemandirian dari aktivitas bermainnya, di mana jika mereka ingin berteman, maka mereka melakukan dengan bermain. Yang ketujuh, pengetahuan. Tingkat pengetahuan akan mempengaruhi komunikasi yang dilakukan. Seseorang yang tingkat pengetahuannya rendah akan sulit merespon pertanyaan yang mengandung bahas verbal dibanding dengan tingkat pengetahuan tinggi. Perawat perlu tingkat pengetahuan klien sehingga perawat dapat berinteraksi dengan baik dan akhirnya dapat memberikan asuhan keperawatan yang tepat pada klien. Yang kedelapan, peran dan hubungan. Gaya komunikasi sesuai dengan peran dan hubungan antar orang yang berkomunikasi. Cara berkomunikasi seorang perawat dengan koleganya, cara berkomunikasi perawat pada klien akan berbeda tergantung perannya. Yang kesembilan, lingkungan. Lingkungan interaksi akan mempengaruhi komunikasi yang efektif. Suasana bising, tidak ada privasi yang tepat akan menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan.
Yang ke-10, jarak. Jarak dapat mempengaruhi komunikasi. Jarak tertentu menyediakan rasa aman dan kontrol. Dapat dimisalkan dengan individu yang merasa terancam ketika seorang yang tidak dikenal tiba-tiba berada pada jarak yang sangat dekat dengan dirinya. Hal itu juga dialami oleh klien pada saat pertama kali berinteraksi dengan perawat. Adapun jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal dilakukan melalui kata-kata, bicara atau tertulis. Komunikasi ini memerlukan fungsi fisiologis dan mekanisme kognitif yang akan menghasilkan bicara. Meskipun yang paling mempengaruhi komunikasi adalah bahasa nonverbal, kata merupakan alat yang sangat penting dalam komunikasi. Salah satu komunikasi verbal yang penting dalam keperawatan adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data dari klien yang spesifik, yaitu untuk mendapatkan riwayat kesehatan, mengidentifikasi kebutuhan kesehatan dan faktor risiko, dan untuk menentukan perubahan spesifik dari tingkat kesehatan dan pola hidup. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak melibatkan bicara dan tulisan. Sebesar 90% dari arti komunikasi berasal dari komunikasi nonverbal. Hal ini mempelajari komunikasi nonverbal. Adapun tujuan dari komunikasi nonverbal. Yang pertama, mengekspresikan emosi. Yang kedua, mengekspresikan tingkah laku interpersonal. Yang ketiga, membangun, mengembangkan, dan memelihara interaksi sosial. Yang keempat, menunjukkan diri. Yang kelima, terlibat dalam ritual. Yang keenam, mendukung komunikasi verbal. Komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mendorong proses penyembuhan klien. Dalam pengertian lain mengatakan bahwa komunikasi terapeutik adalah proses yang digunakan oleh perawat memakai pendekatan yang direncanakan secara sadar dengan tujuan dan kegiatannya dipusatkan pada klien. Komunikasi terapeutik termasuk komunikasi interpersonal dengan titik tolak saling memberikan perantara perawat dengan klien. Adapun tujuan dari komunikasi terapeutik. Pertama, membantu klien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila klien percaya pada hal yang diperlukan. Yang kedua, mengurangi keraguan. Membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan egonya. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik, dan dirinya sendiri. Tujuan terapeutik akan tercapai bila perawat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, klarifikasi nilai. Yang ketiga, eksplorasi perasaan. Keempat, kemampuan untuk menjadi model peran. Kelima, motivasi altruistik. Keenam, rasa tanggung jawab dan etik. Manfaat komunikasi terapeutik. Manfaat komunikasi terapeutik adalah untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien melalui hubungan perawat dan pasien, mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan dan mengkaji masalah, dan valuasi tindakan yang dilakukan oleh perawat. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse.
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.